tidak hanya di balai kita, sebenarnya profesi juru sembelih halal ini sudah diakui oleh pemerintah kita. Jadi ini sebenarnya adalah pelaku ujung tombak utama dalam penyediaan produk pangan khususnya daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Juleha itu sangat penting ya Pak ya, untuk Ya, yang tadi menjamin produk itu menjadi asuh, ya, aman, betul. utuh, sehat, dan halal. Betul, karena gini, ketika juru sembelih itu tidak tahu teknik menyembelih yang benar, salah posisinya misalkan gitu, maka yang terjadi daging yang diproduksi menjadi kualitasnya nggak baik. Iya. Efeknya menjadi pangannya tidak baik dikonsumsi. Halo kawan Baper, senang sekali hari ini kita berjumpa lagi di Baper Podcast Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, Mbak Omong Pertanian dan Peternakan. Seperti biasa, Baper Podcast hadir kembali dengan berbagai informasi seputar dunia pertanian dan peternakan, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kawan Baper semua. Tema kali ini kita akan berkaitan dengan Juleha, yaitu juru sembelih halal, yang tentunya kaitan ini sangat erat dengan penyediaan daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, kawan Baper yang penasaran dan ingin tahu lebih tentang Juleha ini, kita akan hadirkan narasumber. Beliau adalah salah satu instruktur dan pelatih dalam bidang juru sembelih halal. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak Bayu Aryawan SPD SIMPD. Apa kabar Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Meskipun ya habis sakit juga ini. Tapi ya diberi sakit itu ada hikmahnya. Kadang orang itu kalau diberi sehat terus atau lapang terus itu kadang lupa. Nah, Nabi bersabda, nikmatani magbunung kathirum minan nas as-sihah wal farah. Ada dua nikmat yang kadang ini membuat orang lupa, apa itu sehat dan lapang. Jadi kalau sehat terus itu malah kadang orang lupa kalau diberi nikmat sehat. Tapi ketika diberi sakit baru sadar, oh ya ternyata sehat itu nikmat yang mahal. Gitu. Iya Pak, semoga Ya, cepat sembuh ya Pak ya. alhamdulillah sudah baik kan semua. Semoga kita sehat semua. Amin, ya Pak. Ya, Eh, yang kita ketahui ya Pak ya, ini kan ya, akhir tahun ya Pak ya. ya, betul. Sekarang ini Bapak lagi sibuk apa sih Pak keseharian di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini Pak? Oh, ya, biasa kalau tutup tahun begini pasti lebih banyak ke laporan akhir tahun, laporan kinerja, laporan tahunan, laporan keuangan, laporan kegiatan. Kemudian yang utama juga bagaimana mempersiapkan tahun depan, perencanaan ke depan, planning buat jadwal, agenda. Nah ini jadi butuh juga pemikiran yang lebih juga di akhir ini. Kadang orang santai di akhir tapi kita juga malah full kegiatan. Iya Pak ya. Ya. Nah, untuk kawan Baper yang sudah pernah berkunjung ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang, pasti tahu ya, kalau di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang ini kita sering melakukan pelatihan dan sertifikasi Juleha. Selain itu, di Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang juga mempunyai RPH Mini. Nah, Bapak Bayu ini merupakan salah satu instruktur dan penanggung jawab kegiatan di RPH Mini kita. Tentunya Bapak Bayu ini memiliki banyak pengalaman. Nah, kesempatan kali ini sangat baik bagi kawan Baper semuanya untuk bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman dari Bapak Bayu. Nah, langsung saja ya Pak ya, kita masuk ke inti ya Pak ya, dengan judul kita yang Juleha ini Pak. Ya. Seperti yang kita ketahui ya Pak ya, di Indonesia ini kan merupakan penduduknya adalah mayoritas muslim ya Bapak ya. Tentunya penyediaan daging halal ini sangat dibutuhkan dan menjadi tanggung jawab kita semua ya Bapak ya. Nah, sebelum kita lebih jauh nih Pak, Juleha ini apa sih Pak? Bisa ini kan Pak, untuk kita semua mengetahui apa itu Juleha Pak? Baik, sobat bapak semua. Jadi mungkin ada yang baru kenal istilah Juleha. Atau mungkin sudah kenal, tapi menganggap Juleha itu adalah nama sebuah lagu. Karena kalau di Google Search itu
munculnya lagu itu di YouTube itu. Jadi Juleha memang bisa jadi nama seorang, bisa jadi dia juga adalah nama sebuah lagu. Tapi kalau di BPP Kupang, Juleha ini beda. Juleha ini singkatan dari juru sembelih halal. Jadi ini sebuah profesi, tidak hanya di balai kita, sebenarnya profesi juru sembelih halal ini sudah diakui oleh pemerintah kita. Jadi ini sebenarnya adalah pelaku ujung tombak utama dalam penyediaan produk pangan khususnya daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Coba kalau kita teliti ya lebih jauh, pemerintah ini membuat Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 kaitannya dengan pangan, bagaimana pemerintah ini menjamin ketersediaan pangan bagi warga negara ya, dijamin lah jangan sampai kekurangan, bagaimana menciptakan ketahanan pangan. Tapi tidak hanya cukup bagaimana pangan itu tersedia, tapi juga menjadi perlindungan bagi konsumen agar pangan yang tersedia tadi yang dikonsumsi oleh warganya itu benar-benar pangan yang aman, sehat, dan utuh. Maka keluarlah Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Lebih lanjut dari undang-undang ini, karena mayoritas warga negara Indonesia yang beragama Islam, Muslim, maka tidak cukup ya aman, sehat, utuh, tapi juga halal. Karena di dalam Islam, makanan yang dikonsumsi tidak semua bisa dikonsumsi, ada yang halal, ada yang haram. Maka keluarlah jaminan produk halal dari pemerintah dengan munculnya Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, lebih detail dari turunan ini, keluarlah Permentan nomor 13 tahun 2010. Nah, di situ menyebutkan bahwa di setiap rumah potong hewan itu minimal harus tersedia satu juru sembelih halal. Nah, jadi istilah juru sembelih halal salah satunya muncul di dalam Permentan nomor 13 tahun 2010 ini, yaitu artinya juru sembelih halal yang mempunyai tugas bagaimana menyediakan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal tadi. Begitu. Iya, Pak. Wah, panjang juga ya Pak penjelasan si Juleha itu. Berarti Juleha itu begitu. Iya Pak, memiliki tuh tugasnya itu sangat berat ya Pak ya. Dia harus menjamin produk daging itu halal, ya enggak Pak? Ya. Berarti keberadaan Juleha ini nih sangat penting ya Pak ya. Seperti kita ketahui banyak negara-negara ini membuka lowongan pekerjaan tentang Juleha ini ya Pak ya, seperti di Australia itu. Ya, nah, betul. Mengapa sih Pak keberadaan Juleha ini nih sangat penting Pak? Ya, karena yang pertama, mayoritas warga Indonesia ini beragama Muslim. Nah, di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin." Surat Al-Baqarah itu. Jadi, hai manusia, makanlah semua yang Allah berikan di muka bumi ini, tapi ada batasannya. Halalan thayyiba, ada yang tidak hanya yang thayyib saja, yang baik saja, tidak, tapi ada yang halalan tadi. Ada yang halal. Nah, kenapa harus yang halal? Kenapa kok ada yang haram? Karena ini juga sebuah ujian bagi Allah. Karena ketika Allah memberikan yang halal, pasti ada kebaikan. Ya. Begitu pula Allah mengharamkan sesuatu, pasti ada keburukannya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf juga, wa yuhallilu lahumut thayyibat wa yuharrimu lahumul khaba'is. Allah menghalalkan yang baik-baik dan Allah mengharamkan yang buruk-buruk. Artinya apa? Sesuatu dihalalkan pasti ada kebaikannya, sesuatu diharamkan pasti ada mudaratnya, ada keburukannya. Begitu. Dan di sini peran Juleha kaitannya dalam menyembelih khususnya ya, teknik menyembelihnya ini salah satu yang paling berperan sangat penting. Begitu. Jadi Juleha itu sangat penting ya Pak ya, untuk yang tadi menjamin
produk itu menjadi asuh, Ya, aman, utuh, sehat, dan halal. betul. Karena gini, ketika juru sembelih itu tidak tahu teknik menyembelih yang benar, salah posisinya misalkan gitu, maka yang terjadi daging yang diproduksi menjadi kualitasnya nggak baik. Iya. Efeknya menjadi pangannya tidak baik dikonsumsi. Nah, atau yang lebih buruk lagi, salah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka tidak hanya sekedar daging itu tidak layak dikonsumsi secara kesehatan, tapi menyebabkan daging yang disembelih itu haram secara syariat. Nah, jadi kerugiannya dua, Iya. sudah tidak layak dikonsumsi secara kesehatan, dari sisi agama syariat juga haram, jadi double ruginya. Gitu. Terus ini Pak, untuk tadi kan halal dan halal ya Pak ya. Betul. Terus untuk daging itu dikatakan halal itu yang bagaimana sih Pak? Ya, jadi kriteria halal memang dirujuk pada syariat Islam. Memang ini khusus di syariat Islam. Kenapa di syariat Islam? Tadi saya sebutkan karena memang mayoritas warga Indonesia beragama Islam. Sehingga bisa jadi mungkin di agama yang lain membolehkan, ini keyakinan masing-masing. Jadi syariatnya, pedomannya adalah pada syariat Islam. Nah, karena ini pedomannya adalah syariat Islam, maka tentu landasannya adalah Al-Quran ataupun Al-Hadis. Saya kasih satu contoh, misalkan ya, apa makanan atau produk itu disebut halal itu yang seperti apa. Saya ambil salah satu contoh di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, "Hurrimat 'alaikumul maitata waddam walahmal khinzir." Jadi diharamkan bagi kalian semua, yang pertama adalah bangkai, yang kedua daging babi, yang ketiga adalah darah. Jadi sesuatu itu dikatakan haram, pertama memang zatnya sudah haram. Ya. Jadi makanan itu ada halal, ada haram. Disebut halal karena memang zatnya dihalalkan, disebut haram karena memang diharamkan. Ini yang pertama. Ya. Jadi halalnya memang karena dihalalkan, haramnya karena memang diharamkan. Contohnya apa? Darah. Darah itu memang diharamkan. Kemudian bangkai. Bangkai ini memang diharamkan. Jadi secara zat memang sudah diharamkan. Jadi meskipun yang menyembelih juleha tetap haram karena zatnya sudah haram begitu. Nah, tidak hanya itu. Jadi yang pertama dari sisi zatnya ya, masih ada di dalam hadis yang lain itu yang menyebutkan misalkan yang haram itu misalkan ada anjing, itu tidak boleh dimakan. Kemudian ada binatang-binatang yang menjijikkan seperti tikus gitu. Binatang-binatang buas, binatang-binatang bertaring, binatang yang membahayakan kita gitu ya. Binatang yang hidup di dua alam. Ya, binatang-binatang yang memang secara dalil syar'i diharamkan ya, memang secara zatnya sudah haram gitu. Jadi itu memang tidak boleh dikonsumsi. Itu halal, haram pengertian yang pertama. Iya. Mau tahu yang lain? Jadi, ya Pak, boleh dilanjut. Ya, betul. Yang kedua, di dalam ayat tadi dilanjutkan. Tapi tidak hanya zatnya saja yang menyebabkan sesuatu itu haram. Di dalam ayat selanjutnya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, Allah kemudian berfirman di ayat selanjutnya di surat Al-Maidah ayat 3 tadi, bahwa binatang yang jatuh, tercekik, tertanduk, kemudian dia dimakan oleh binatang yang lain, mati karena itu. Jatuh, terpukul, tercekik, dimangsa oleh binatang lain. Ya. Dia masih ada bangkainya, maka itu haram. Meskipun zatnya halal. Contoh, ada kambing. Ini kambing ya. Kambing ini kan halal. Iya.
tapi diterkam oleh singa, Singa. mati. Iya. Nah, matinya karena diterkam oleh binatang ini yang menyebabkan dia menjadi haram. Jadi Iya. meskipun kambing, tapi karena matinya diterkam, dia menjadi haram. Haram. Jadi haramnya karena cara matinya. Iya. Jadi yang pertama tadi karena apa? Zatnya memang sudah haram. Iya, gitu. karena haram. Yang kedua karena apa? Cara matinya. Cara matinya, betul. Tercekik tadi. Ini ada binatang, misalkan rusa. Rusa dikejar-kejar, terjerat lehernya, akhirnya kehabisan nafas gitu. Kemudian pingsan, mati. Bukan karena disembelih. Nah, ini tercekik matinya. Nah, ini sama. Yang menyebabkan mati karena tercekiknya. Nah, karena di dalam ayat tadi disebutkan yang tercekik juga haram, maka tidak boleh dikonsumsi. Iya. Itu yang kedua. Mau tahu yang ketiga? Sobat Partner tahu, penasaran pasti. Yang ketiga, tidak hanya zatnya, tidak hanya cara matinya. Yang ketiga, cara menyembelihnya. Nah, ini peran Juleha di sini. Zatnya oke, matinya disembelih oke, tapi cara nyembelihnya salah, jadi haram. Jadi misalnya gimana? Contohnya begini. Ini ada kambing. Kambing kan halal. Iya. Disembelih. Tapi cara menyembelihnya salah. Apa salahnya? Pertama, misalkan wama uhilla li ghairillah. Misalkan tadi di ayat tadi sambungannya yang dimati karena dipersembahkan bukan karena Allah. Artinya apa? Dia disembelih tidak menyebut asma Allah. Atau bukan mati karena untuk niatan kepada Allah. Atau mati dzubiha ala nusubi, dipersembahkan kepada patung berhala, dipersembahkan pada nenek moyang. Bukan untuk Allah SWT. Salah niatan. Jadi cara nyembelihnya salah niatan, salah membaca tadi lafalnya, kemudian persembahannya bukan kepada Allah. Ini menyebabkan haram binatangnya. Jadi ada unsur kesyirikan di sana. Jadi cara nyembelihnya saja ini juga menjadi keharaman, halal haramnya suatu binatang. Kambing halal, tapi kalau cara nyembelihnya tidak benar menjadi haram. Contoh lagi caranya yang salah. Sudah benar cara motongnya ini, sudah cara niatnya betul ya, sembelihnya udah betul, niatnya betul gitu ya. Niatannya yang dibaca juga betul, Bismillah Allahu Akbar gitu dah. Sudah masih gerak-gerak gitu. Tapi dalam kondisi masih gerak-gerak begini, tiba-tiba kakinya dipotong. Kakinya dipotong. Padahal di dalam Islam, suatu organ dari binatang yang diambil dari hewan yang masih hidup, maka bagian tubuh tadi adalah bangkai. Iya. Karena bangkai maka hukumnya haram. Jadi dia sudah disembelih tapi belum mati. Saat belum mati ini, ibaratnya kalau orang Jawa kecil-kecil gitu ya. Kalau di sini sekarat ya. Itu kakinya itu langsung dipotong atau langsung dikuliti. Itu namanya tidak kesejahteraan hewan. Jadi sudah dipotong, maka kaki yang terpotong ini sudah terpisah dari badan yang masih hidup tadi. Iya. Organ badan yang sudah terpisah dari hewan yang masih hidup ini namanya bangkai. Kalau bangkai pasti haram. Jadi perlu diperhatikan juga ini, makanya seorang juru sembelah ini, hewan yang halal ini harus tahu ilmu seperti ini. Jangan sampai dia langsung main potong, main kuliti padahal kondisi belum mati. Kesalahan lain ini saya kasih contoh. Jadi dia sudah potong, benar, niatnya benar, posisinya benar, membaca Bismillah juga. Tapi begitu selesai motong, ditusuk itu jantungnya. Iya. Pakai pisau gitu, biar cepat mati.
Maka ini yang membuat menjadi diragukan. Kenapa? Karena kita tidak tahu matinya kambing tadi itu Karena disembelih. disembelih atau karena ditusuk jantungnya. Oh iya betul Bapak. Kalau dia mati karena ditusuk jantungnya, maka menjadi haram. Karena dia mati bukan karena disembelih dengan tata cara yang benar. Jadi hati-hati, jangan main tusuk ke jantungnya baru-baru dalam kondisi binatang itu belum mati secara sempurna. Jadi kriteria haram halal tadi yang ketiga sangat ditentukan dari bagaimana cara menyembelihnya. Jadi luas sekali halal itu. Jadi ada pemahaman yang salah ini. Kadang gini, misalkan ada binatang yang haram, mohon maaf misalkan anjing, saya suruh sembelih halal, Pak tolong disembelih biar halal, baca bismillah. Tapi secara zat ini anjing ini sudah haram. Iya. Jadi haramnya bukan karena cara nyembelihnya, jadi haramnya karena zatnya yang haram. Jadi poin pertamanya, bukan poin yang ketiga. Jadi haram dan halal ini dilihat dari banyak faktor. Bisa dari zatnya memang sudah halal atau memang cara matinya yang dia salah, atau yang ketiga cara sembelihnya begitu. Jadi Pak, luar biasa ya. Iya luar biasa, sangat luas ya Pak ya. Iya. Pasti sobat banyak yang baru tahu ini. Iya Pak. Terus ini Pak, kan mungkin untuk kawan baper nih ya Pak ya, banyak yang dari pemuda masjid atau dari orang-orang masjid nih Pak, ingin menjadi juleha nih Pak. Sebenarnya apa sih Pak syarat menjadi seorang juleha Pak? Dan bagaimana sih seseorang itu bisa mengikuti sertifikasi juleha untuk diakui sebagai seorang juleha Bapak? Baik, yang pertama diutamakan dia adalah laki-laki. Maaf, yang pertama syarat utamanya tentu muslim ya. Jadi karena memang ini landasannya adalah landasan agama syariat Islam, jadi harus muslim. Yang kedua, dia diutamakan laki-laki. Kenapa? Apakah nggak boleh perempuan menyembelih? Boleh. Cuma karena perempuan itu lebih pada perasaan, nanti dikhawatirkan kalau dia habis menyembelih dia akan kepikiran terus. Jadi begitu dia sembelih itu terbayang terus darahnya itu, waduh kasihan kambing tadi. Jadi kalau gitu saya nggak jadi masak saja. Jadi nggak jadi masak karena kasihan dengan kambingnya. Jadi memang diutamakan yang laki-laki, meskipun perempuan juga tidak masalah. Yang ketiga, dia akhil balik, maksudnya sudah dewasa, sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Dia sudah paham, sudah mumayyiz istilahnya gitu ya. Sudah akhil balik, sudah paham tentang yang baik dan buruk. Kalau anak-anak belum tahu, ya jangan, tidak bisa. Kemudian yang ketiga, ya tentu harus punya mental dulu, karena tidak semua laki-laki itu berani. Tidak berani, karena saya pernah lihat orangnya kekor bedan gitu, lihat darah itu lari. Karena ini profesi yang tidak main-main. Tidak semua orang berani, tapi profesi ini sangat mulia gitu. Kemudian yang terakhir, dia harus tahu bagaimana tata cara yang menyembelih yang benar, baik secara teori, secara kesehatan maupun secara teori dalam syariat Islamnya. Kalau mau berlatih ya silakan datang ke Balikupang. Kalau mau saya siap melatih free. Iya. Jadi Pak, untuk pertemuan podcast kali ini, untuk kesimpulannya yaitu profesi juleha merupakan profesi yang sangat mulia ya Pak ya. Oh sangat. Ya karena mulia, bertanggung jawab dalam penyediaan produk daging yang asuh Pak. Betul. Profesi juleha juga mulia Pak karena bertanggung jawab terhadap kualitas daging yang dipakan oleh orang banyak ya Pak ya. Iya betul. Terus sebelum saya tutup Bapak, mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak Bayu? Iya. Jadi jangan takut menjadi juleha.
karena juleha ini profesi yang sangat luar biasa, sangat banyak pahalanya. Kalau julehanya benar, maka seluruh masyarakat yang mengkonsumsi makanan, dia juga akan menikmati daging yang aman, sehat, utuh, dan halal. Begitu pula kalau julehanya tidak baik, maka masyarakat pun akan mengkonsumsi makanan yang tidak baik, yang tidak aman, tidak sehat, bahkan mungkin bisa menjadi haram. Maka profesi ini perlu mendapat perhatian yang lebih dari kita semuanya. Tapi jangan takut jadi juleha. Selamat menjadi juleha. Bismillah, Allahu Akbar. Itu salam juleha. Jadi salamnya gini, Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Sekian kawan baper podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu Ariawan Ya, sama-sama. yang sudah bersedia menjadi narasumber pada hari ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kawan baper semua. Sampai jumpa. Ya, sampai ketemu. Assalamualaikum.